warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang kemarin di sini ada 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus 3 kali 4 plus dan seterusnya plus N kali N plus 1 sama dengan N kali N plus 1 kali N plus 2 per 3. Jadi kita akan membuktikan apakah fungsi di sini dia akan sama nilainya di ruas kiri ataupun ruas kanan. Apakah dia terbukti? Nah, yang pertama di sini ada langkah absis, ya. Langkah yang pertama di sini ada langkah basis. Langkah basis di sini kita menentukan pernyataan di atas dia benar untuk nilai N sama dengan 1. Jadi kita ganti nilai N huruf N di sini dengan angka 1. Ya, ini untuk langkah absis, langkah basis. Jadi langkah basisnya kita mengganti nilai N dengan 1, ya. Apakah dia sama hasilnya di ruas kiri dengan ruas kanan? Nah, sekarang tinggal kita substitusikan nilai N dengan angka 1. Nah, di sini hasilnya 2. Nah, terbukti di ruas kiri dengan ruas kanan itu terbukti dia hasilnya sama. Ini untuk langkah basis. Nah, kalau sudah terbukti dia sama, baru kita lanjut ke langkah induksi. Kalau misalkan dia di sini tidak terbukti dia sama, artinya dia berbeda di ruas kiri, berbeda hasilnya dengan ruas kanan, itu tidak perlu kita lanjutkan, sudah. Pernyataan tersebut dia akan salah nantinya. Kemudian yang kedua ada langkah induksi. Langkah induksi di sini, andai pernyataan Pn benar untuk N sama dengan, jadi kalau langkah induksi di sini nilai N sama dengan K. Kemudian selanjutnya nilai N sama dengan K plus 1. Jadi ada 2 untuk langkah induksi, ya. N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1. Untuk N sama dengan K, di sini tinggal ganti nilai N-nya dengan K. K plus 1 sama dengan K kali K plus 1 kali K plus 2 per 3. Ini dia bernilai benar. Ini kita andaikan dia bernilai benar. Nah, baru kita lanjut ke untuk nilai K plus 1-nya. Pernyataan juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Ganti dengan K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Sama dengan K plus 1 kali K plus 1 plus 1, kemudian kali K plus 2. Nah, sekarang coba lihat hasil akhir di ruas kanan. K plus 1, K plus 1 plus 1, jadi tinggal K plus 2. Ya, ini 2. Ya, ini K plus 1 plus 1 berarti 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. Jadi hasil akhirnya K plus 1 kali K plus 2 kali K plus 3 per 3. Nah, ini yang kita akan buktikan. Pernyataan yang di ruas kiri ini hasilnya akan sama dengan ruas kanan. Ini. Lanjut ya. Pernyataannya di sini 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus kali 3 kali 4 plus dan seterusnya plus K kali K plus K plus 1. Jadi ini diambil dari sini. Ya. K kali K plus 1 plus K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Diambil dari sini. Ini yang kedua. Oke. Nah. Oke. Nah, kemudian buktikan, jadi yang kita selesaikan ruas kiri saja. Apakah dia akan sama dengan ruas kanan? K plus 1 kali K plus 2 per 3. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini loh, hasil di sini 1 kali 2 sampai sini. Ini kan sama dengan K kali K plus 1 kali K plus 2 per 3. Ya kan? Di sini pernyataannya ini, hasilnya ini. Jadi kita ganti saja dengan di sini. Plus yang di sini K plus 1, K plus 2 sama dengan, nah ini per 1 toh, ini per 3, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Jadi sama-sama 3 menjadi 3 kali K plus 1 kali K plus 2. Nah, di sini tempatnya bingung. Loh, kok 3-nya dikemanakan? Ini kan ada 3, sedangkan di sini tidak ada 3.
Ini faktor, lihat bentuk kita faktorkan dia. Jadi kita keluarkan K sama 3 menjadi K plus 3. Baru dikali K plus 1 kali K plus 2. Coba kalau dikalikan seperti ini, dia akan hasilnya seperti ini. K kali ini kan jadi K plus 1, K plus 3 kan? K plus 2. Kemudian lagi 3 kali ini menjadi plus 3, K plus 1, K plus 2. Nah, seperti ini. Sama kan? Nah, per 3. Nah, sekarang ini perkalian. Ya, mau dia posisikan IK plus 3-nya di depan ataupun di belakang kan sama saja. Jadi K plus 1 kali K plus 2 kali K plus 3 per 3. Ya, ini sama. Ini perkalian semua, ini perkalian. Jadi kita hilangkan kurungnya di sini, perkalian. Jadi dia akan terbukti sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan di sini, karena terbukti ruas kanan sama dengan ruas kiri, jadi pernyataan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Karena kedua langkah bernilai benar, maka terbukti bahwa pernyataan 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus 3 kali 4 plus dan seterusnya plus N kali N plus 1 itu sama dengan N kali N plus 1 kali N plus 2 per 3. Contoh soal yang kedua, di sini buktikan bahwa 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya plus 4N min 1 itu sama dengan N kali 2N plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Nah, kemarin ada yang bertanya, dong kalau seperti ini 3 plus 7 plus 11 ini tidak ada artinya dong Bu. Nah, begini. Jadi maksud soal di sini 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya plus 4N min 1 ini kan deret aritmatika ya. Itu sama dengan N kali 2N plus 1. Nah, coba diperhatikan. 4N min 1 ini adalah rumus untuk menentukan suku keberapa di sini. Nah, dari mana dapat 4N min 1? Coba kita lihat di sini. Di sini ada suku pertama 3, suku kedua 7, suku ketiga 11. Ini deret aritmatika. Kenapa dikatakan deret aritmatika? Karena lihat bedanya. Bedanya 3 dengan 7 berapa? 4. 7 dengan 11 berapa? 4. Sama tidak? Sama. Jadi kalau bedanya sama seperti ini adalah deret aritmatika. Nah, untuk mencari 4N min 1, menentukan rumus di sini seperti ini. Jadi kalau rumus untuk deret aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ya. UN ini suku keberapa? Misalkan suku pertama ya. Suku pertama di sini itu suku pertama. A sama dengan 3. A ini suku pertama ya. N min 1 B ini berapa? B ini apa? B ini adalah bedanya. Jadi bedanya, karena di sini bedanya 4, maka B sama dengan 4. Sama dengan 3 plus N min 1 kali 4. 4 menjadi 4N min 4 sama dengan 4N. 3 min 4 berapa? Min 1. Min 1 UN sama dengan 4N min 1. Jadi ini rumus yang dipakai untuk menentukan suku keberapa. Misalkan kalau suku keempat ya, ini suku pertama hasilnya 3. Coba kita buktikan kalau suku pertama hasilnya apakah 3, maka tinggal ganti aja N ini angka 1, suku pertama, jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Min 1 berapa? 3. Benar. Jadi suku pertama nilainya 3. Kalau suku kedua misalkan 4 kali 2 sama dengan 8. Min 1 sama dengan 7. 7
7 benar. Suku kedua sama dengan 7. Suku ketiga, 4 kali 3 sama dengan 12, min 1 sama dengan 11. Benar. Nah, sekarang kalau suku keempat, 4 kali 4 sama dengan 16, min 1 sama dengan 15. Ya. Ini gampang kalau misalkan dia sedikit angkanya, misalkan sukunya sampai 5. Kan bisa ditentukan nih, 3 kalau bedanya 4, oh berarti tinggal dijumlahkan 4 saja. Plus 4, 3 plus 4, 7 plus 4 sama dengan 11, 11 plus 4 sama dengan 15. Kalau sukunya sedikit, nah kalau sukunya banyak, misalkan 100, bisa tidak? Nah, suku ke 100, ini guna rumusnya. Kita mencari rumusnya untuk menentukan suku keberapa biar lebih mudah. Ya, kalau misalkan suku ke 100, tinggal substitusikan saja nilai n ini dengan 100. Jadi 4 kali 100 berapa? 400. 400 min 1 berapa? 399. Ya kan? Seperti itu. Jadi untuk mempermudah, kalau mau membuktikan ya plus 4 plus 4 di sini. 3 plus 4, 11 plus 4 dan seterusnya sampai suku ke 100. Apakah benar? Dia hasilnya nanti 399. Pasti benar. Ya. Jadi ini untuk rumus untuk mencari berapa suku ke berapa misalkan. Nah, apakah dia nanti ini sama dengan n kali 2n plus 1? N kalau di sebelah kanan, di sini n ini adalah berapa banyak sukunya. Ya. Misalkan kalau sukunya ada 3, ya. Apakah di sini jumlah dari banyak suku ini akan kita pakai rumus ini benar atau tidak? Coba kita coba ya. Kita buktikan. Misalkan di sini ada 3 suku saja, misalkan 3 plus 7 plus 11 misalkan. Sama dengan n kali 2n plus 1. Nah, n ini berapa? N ini banyak sukunya. Berapa banyak sukunya? Ada 3. 3 kali 2 kali 3 plus 1. 2 kali 3 berapa? 6. 6 plus 1 sama dengan 7. 7 kali 3 berapa? 21. Nah, sekarang jumlah ini. Apakah sama dengan 21? 3 plus 7 sama dengan 10. Plus 11 sama dengan 21. Dia sama. Ini kalau kita membuktikan dengan angka misalkan. Ya, jadi 21 dia akan sama dengan 21. Jadi yang di kiri, ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ya. Kalau misalkan banyak sukunya ada 5, misalkan ada 5 lah. 5 berarti kalau di sini kita suku keempat berapa? Suku keempat itu tadi 15 ya, berarti plus 15 plus 3 plus 7 plus 11 plus 15. Kalau suku kelima berapa? Suku kelima 4 kali 5 sama dengan 20. 20 min 1 sama dengan 19. Nah, sekarang kita buktikan apakah dia sama dengan n kali 2n plus 1 di sini. Bagaimana caranya? Banyak sukunya tadi berapa? 5. Nah, 5 kali 2 kali 5 plus 1. 2 kali 5 berapa? 10. 10 plus 1, 11. 11 kali 5 berapa? 55. 55. Nah, sekarang buktikan. Apakah ini hasilnya akan 55? Coba jumlahkan ya. 3 tambah 7 berapa? 10. Tambah 11, 21. 21 tambah 15 berapa? 36. 36 tambah 19 berapa? 55. Sama. Iya kan? Nah, jadi biar tidak bingung ya. Nah, kita balik ke contoh soal di sini ya.
untuk setiap N bilangan asli. Nah, kita membuktikan apakah 3 plus 7 ya, pernyataan ini dia sama. Yang pertama, di sini kan ada dua langkah. Ada langkah basis dan langkah induksi. Jadi kalau langkah basis itu pernyataan PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, kalau langkah induksi itu pernyataannya benar untuk N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1. Jadi kalau di langkah basis ini, kalau ternyata dia terbukti benar atau sama, maka kita lanjut ke langkah induksi. Kalau di langkah basis dia terbukti tidak benar atau tidak sama atau salah, maka tidak perlu kita lanjutkan ke langkah induksi, ya. Nah, yang pertama di sini langkah basis. Pernyataan PN benar untuk N sama dengan 1. Jadi kalau di sini N sama dengan 1 tinggal ganti saja N-nya sama dengan 1. 4N min 1 sama dengan N kali 2N plus 1. 4 kali 1 min 1 sama dengan 1 kali 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3. 4 min 1, 3. 2 kali 1, 2 plus 1, 3. 3 kali 1, 3. Terbukti dia benar. Ya, 3 sama dengan 3. Benar atau tidak? Benar. Selanjutnya kita lanjut ke langkah induksi. Karena dia benar, kita lanjut ke langkah induksi. Di langkah induksi ini kita andaikan pernyataan PN benar untuk N sama dengan K. Nah, tinggal diganti saja nilai N dengan K. Yaitu 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya plus 4K min 1. Tadi kan 4N min 1 berarti 4K min 1. Sama dengan K kali 2K plus 1. Kan semula N kali 2N plus 1 berarti K kali 2K plus 1. Bernilai benar, maka PN juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi tinggal lanjut ganti nilai K ini dengan K plus 1 lagi. Ya, jadi 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya plus 4 kali K plus 1. Tadi kan 4K, berarti K-nya ini ganti dengan K plus 1. Berarti 4 kali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kali 2 kali K plus 1 plus 1. Nah, ini bisa diselesaikan menjadi disederhanakan menjadi K plus 1 kali ini 2K ya, 2 kali K, 2K. Ya, 2K. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. 2 plus 1 sama dengan 3. Hingga menjadi K plus 1 kali 2K plus 3. Nah, yang ini yang akan kita buktikan. Apakah nanti hasilnya yang di ruas kiri itu sama dengan K plus 1 kali 2K plus 3. Jadi ini namanya ruas kiri, yang di sini ruas kanan, ya. Jadi kita akan membuktikan apakah ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan, ya. Nah, sekarang 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya plus 4K min 1. Jadi ini kita ambil 4K min 1, ambil ke sini, ya. Plus di sini kita ambil 4K plus 1 min 1. Ingat ya, jadi 4K yang ini kita ambil, plus 4K di sini kita ambil ke sini. Oke, ini yang menjadi ruas kirinya. Ya. Sama dengan K kali 2K plus 1. Kenapa? Karena lihat, sampai sini. Yang ini. Ini kan sama hasilnya dengan K kali 2K plus 1. Ya kan? Ini sama hasilnya dengan K kali 2K plus 1. Sehingga kita ambil K kali 2K plus 1. Plus 4K plus 3. Ini sudah Ibu Guru kalikan. 4 kali K, 4K. 4 kali 1, 4. 4 min 1, 3. Plus 3. Menjadi 4K plus 3. Nah, ini yang kita selesaikan.
K kali 2K plus 1. K kali 2K menjadi 2K kuadrat. K kali 1 plus K. Plus 4K plus 3. Keluarkan dari kurung. Ya. Sama dengan 2K kuadrat. K plus 4K sama dengan berapa? 5K plus 3. Nah ini bentuknya di sini. Nah, 2K kuadrat plus 5K plus 3 ini bisa kita faktorkan menjadi K plus 1 kali 2K plus 3. Apakah sama? Sama. Jadi yang di sini dia sama dengan ruas kanan. Nah, karena terbukti sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka PN atau pernyataan PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, ya, ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Karena kedua langkah bernilai benar, maka terbukti bahwa 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya plus 4N min 1 itu sama dengan N kali 2N plus 1. Ya. Untuk contoh soal yang lain bisa dilihat nanti di buku LKS-nya, ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, mohon perlindungan. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan musibah ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu belajar di madrasah kita tercinta seperti biasa. Nah, agar ilmu yang kita peroleh hari ini mendapat barokah, bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.